Ya, halo Pak Imam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim, Pak. Kristen, Pak. Kristen, Bu. Kampret. Ih, kok pakai assalamualaikum? Iya kan dulu. Assalamualaikum Kan nggak kak. boleh mengucapkan salam dalam Bible. Kan Barang siapa dulu. yang tidak membawa ajaran ini Kalau dulu kepadamu, kan jangan tidak kau ucapkan apa-apa. salam. Dulu. Karena Ih, sudah, nyamar-nyamar sih. Nama sudah Imam lagi tidak. Islamable banget sih. Bunglon. Apa kau Imam? Sibuk kau nak cakap tadi. Apa? Kalau saya tanya tentang keselamatan ini. Kenapa kau bertanya keselamatan? Nabi Apa arti Muhammad. keselamatan? Tunggu dulu. Kau tanya-tanya. Diam kau dulu. Apa Saya agamamu? kan Katolik atau Protestan? dari saya dulu Muslim, ikut istri ke ya Oh. jalan ke Syiah? Syiah? ya terserah mau Sia mau apa. Jadi Bapak Imam ini umurnya udah berapa, Pak? Ya, Umurnya udah berapa? ya kepala tiga lah, 3 kepala Bapak. kepala tiga, Kepala Bapak ada 3 maksudnya. 38, 8 kepala. Maksudnya gimana nih? 38 umur. 38. Saya 37, suara Bapak udah kayak 70 tahun mau nak mampus gitu. Betulan 38 umurnya. Mudah-mudahan ini Saya kira umurku sudah 200 tahun, Bu. bukan kayak 70-an gitu. Udah kayak mau mati gitu aku dengar. Benar nggak? Bukan, salah ya. 38 kok beda setahun kita, nggak terima aku, Pak. Kenapa sih umur Bapak harus deketan sama umur saya? Nggak terima saya rasanya. Udahlah Bapak 70 aja ya. Oke, terima kasih Pak, diperpanjang menjadi 70. Iya, 70 tahun aja umur Bapak. Oke. Bapak kesini masuk ngapain? Sibuk mencari hiburan kan? Ya contohnya orang nonton video ini lah. Ya, tentang keselamatan. Maksudnya gimana nih? Tentang Bapak mau selamat? Kalau saya mau selamat dari ke Muslim, tidak mungkin saya ke Nasrani. Nasrani, emang Bapak agamanya Nasrani? Emang masih ada agama Nasrani? Bukannya udah punah, Pak? Bapak yang tegas dong, Kristen atau Nasrani nih? Kristen. Kristen. Oh. Emang Kristen artinya apa, Pak? Pengikut Yesus. Masa Bapak ngikutin Yesus? Ya. Kenapa Bapak nikah? Yesus kan nggak nikah. Kalau dia tidak nikah, ya Tuhan, kenapa dia mau nikah? Makanya kenapa nggak ngikutin Yesus? Katanya pengikut Yesus. Bapak udah pernah disalib belum? Belum. Ya Saya disalib mau lah biar ngikutin Yesus. Boleh saya bertanya? Saya mau bertanya. Bapak mau nanya. Oh, Oh, kirain Bapak di sini mau berbagi kecupan kudus tadi. Ya udah deh Bapak nanya. Bapak ya? Bapak laki? lah. Laki? Yes. Oh, laki-laki. Bukan setengah laki, setengah perempuan gitu. Bukan loh. Oh, bukan. Ya udah. Dulu waktu jadi perempuan gimana rasanya? Ya, lagi jadi perempuan dengan laki-laki. Oh, laki-laki. Iya. Soalnya Tuhan Bapak pernah jadi roh dulu, terus jadi manusia. Oke, Bapak mau tanya apa? Kan Sebentar dulu, sebentar. Saya diagnosa Bapak pakai pena ajaib saya dulu ya, biar saya tahu resepnya apa nanti, sebentar. Terbang Pak pena saya, Pak. Terbang, Pak. Terbang pena saya. Bentar ya, Pak ya. Bentar ya, Pak ya. Bapak tahu nggak pena itu apa? Ibu kok sudah tahu kok ditanya. Emang pena apa? Untuk menulis lah. Itu guna pena, bukan pena itu apa. Bapak belajar bahasa Indonesia lagi ya. Kayaknya Bapak terguncang deh. Saya diagnosa Bapak dulu ya. Baik. Bapak udah beli tiket tadi? Udah beli karcis? Udah. Kau boleh bertanya itu. Bapak tadi aku lihat nyamuk kawin loh Pak.
Kurang ajar banget nyamuk. Sambil terbang ambil kawin. Ya, Bapak mau bertanya sama saya. Pertanyaan pertama, silakan Pak. Pertanyaan pertama. Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah. Nabi Muhammad berumur 53 tahun. Menikah dengan Aisyah 6 tahun. Berarti di mana itu tertulis? Mana coba? Di mana tertulis Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Aisyah umur 6 tahun? Ya. Saya tahu juga ibu pasti tahu. Lah, Pak, saya kan mau tahu di mana tertulis Nabi Muhammad menikah umur 6 tahun. Nabi Muhammad 53 tahun, Aisyah 6 tahun. Ya di mana itu? Bapak baca di mana? Yang ngasih tahu sama Bapak siapa? Ada di Al-Quran itu. Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Bukan tidak ada. Mana Pak di Al-Quran Pak? Ya Allah ya Robbi, saya baru tahu nih, ini dapat ilmu baru nih. Coba Pak tunjukin surat apa Pak? Surat Aisyah. Jangan-jangan surat Aisyah namanya tuh. Saya sudah lupa Bu. Goblok. Oh udah lupa. Katanya pernah Islam, tapi ada di Al-Quran. Nabi Muhammad dikatakan. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Bentar dulu. Kata Bapak kan Bapak murtadin, pernah menjadi orang Islam. Tapi kata Bapak, sebagai orang yang pernah Islam, ada di Al-Quran dikatakan Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Aisyah umur 6 tahun. Itu kan? Pantes sih Bapak jadi Kristen ya. Pantes. Pantes banget Pak. Ya lanjut Pak, pertanyaannya apa Pak? Teman-teman jangan ajarkan saya menghargai manusia di komal saya ya. Saya ini salah satu pemecut serigala berbulu domba. Hidung saya walaupun mampir gini mencium bau amis dari serigala berbulu domba ya. Jadi jangan ajarkan saya menghargai manusia di komal saya. Oke? Ya silakan. Pasien saya jangan pergi-pergi dulu, belum bayar soalnya. Nabi Muhammad itu menikah dengan Sayyidah Aisyah di Al-Quran tertulis menurut Pak Imam yang seorang murtadin ya teman-teman ya. Ya, ternyata penyakit Bapak akut. Mungkin Bapak calon-calon gelang ungu ya. Kayaknya Bapak calon-calon pegang gelang ungu deh. Tapi nggak apa-apa lah. Saya gelang ungu kita masih banyak stok, banyak banget. Mungkin Bapak salah satu yang bakalan pakai gelang ungu. Tolong ambulan dipersiapkan ya. Tolong ambulan. Bu Suster tolong dipersiapkan obat-obatan ya. Karena ada yang ngejar, saya takut nanti ada yang ngejar. Kalau ada yang ngejar nanti disetrum aja dulu biar diam. Ya Pak Imam, silakan Pak Imam. Ya Pak Imam sudah bertemu dengan surat Al-Quran yang menyatakan Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Aisyah umur 6 tahun? Ya 6 tahun. Baru dijauh umur 9 tahun. Ya mana dalilnya di Al-Quran, Pak Imam? Imam Syalalala baby. Kalau Imam, saya ini mendiagnosa gejala awal kamu bisa begini tuh kenapa? Tolong jujur ya, banyak pasien tidak selamat karena berbohong. Contoh, ada pasien yang datang ke rumah sakit bilang ketika dia sedang COVID, kamu bersentuhan dengan ini ya, kamu tangannya luka ya? Tidak, saya nggak apa-apa. 2 hari kemudian meninggal loh ya. Jangan bohong ya. Jujur aja, Imam gejala awalnya itu, biar saya tahu, di mana tertulis Sayyidah Aisyah dinikahi Nabi Muhammad dalam Al-Quran Imam, namanya Imam pula lagi hantu. Cahyono. Untuk apa mau masuk Islam? Mau selamat? Tidak keselamatan. Nggak usah masuk Islam, orang kayak kamu nggak usah masuk Islam, di Kristen aja. Tinggal minum darah Yesus, kamu selamat. Ya, merasa selamat. Nggak apa-apa, di surganya Kristen tuh nggak ada kenikmatan, adanya perang naga. Udah di sana aja, betah kok kamu di situ. Nah sekarang saya tanya, di mana tertulis Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasulullah umur 6 tahun di Al-Quran? Saya juga tidak pakai lagi Al-Quran. Tidak pakai lagi Al-Quran? Pernah baca Al-Quran? Ya, cuma sholat saja. Saya tidak pernah terlalu apa-apa. Baca Al-Quran. Jadi ada di dalam Al-Quran yang mengatakan Sayyidah Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad di Al-Quran. Saya tidak tahu, cuma ada. Oh tidak tahu, tapi tadi bilang ada. Oke, gejalanya sepertinya ini di otak sebelah kiri. Ya udah Imam, sebentar. Imam,
Orang besar Imam, menikah dengan orang gadis aduh, kecil, masih bocil 53 tahun lagi. teriak-teriak, guk guk guk. Nah, ya Kasihan. kalau batas umur pernikahan di Kristen umur berapa? Kalau dia sudah akal apa? Sudah akal balik. Di mana tertulis di Katanya, Bible ada akal balik imam? Imam, imam penyembah manusia. Di mana tertulis dalam Bible pernikahan di Kristen itu akal balik? Oh, imam. Kebanyakan mut'ah kau jadi Syiah, makanya kau jadi Kristen. Ngarang kau imam. Imam, serigala berbulu domba, bermuka badak, bercula satu, ya. Hei imam, hantu belau, merusak peradaban, enyahlah kau iblis. Kau tengok punggungmu, jangan-jangan berbolong. Perhatikan dulu lubang hidungmu, jangan gak simetris. Imam, tukang fitnah, pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, laknatullah, penipu, ya. Imam, bertobatlah engkau, ya. Bertobatlah engkau, karena kau gelang ungu. Kukatakan kepadamu, suster, iya nyonya, tolong berikan laki-laki ini gelang ungu, ya. Kenapa nyonya? Karena penyakitnya tak tertolong. Dia bilang di Bible, tuh sampai ingusku keluar tuh. Dia bilang di Bible, pernikahan di Bible itu akil balik. Hantu belau, hantlau. Hantlau. Hantlau, hantu belau. Ya. Enyahlah kau dari peradaban imam. Ya. Enyah kau dari peradaban. Udah imam, penyakitmu sudah diketahui. Penyakitmu akut tak tersembuhkan. Hanya izin Allah yang bisa menyembuhkan penyakitmu, ya. Salibkan imam. Halo En. Ya, Siapa ini di dalam? ya, Muslim non Muslim? saya Kristen. Oke. Ya, ini ruang dialog lintas agama di mana tema kita adalah tentang keselamatan. Umat Kristiani dan umat lainnya boleh menjelaskan dan menceritakan dan memberikan informasi terkait konsep keselamatan di agamanya atau bertanya tentang konsep keselamatan di agama saya. Ya, ingat saya bukan budak kalian, saya bukan pembantu kalian, saya adalah teman diskusi dan juga bisa menjadi lawan debat kalian. Kalian sopan, saya lebih sopan lagi. Kalian menghujat agama saya tidak diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Ya, silakan. En mau menjelaskan atau mau bertanya? Dan tema kita adalah keselamatan. Silakan. Mau bertanya aja. Saya mau bertanya. Bertanya aja tapi tidak bisa menjelaskan. Keselamatan di dalam bagaimana konsep keselamatan di dalam Islam? Bagaimana konsep keselamatan di dalam Islam? Di dalam Islam itu konsep keselamatannya adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan selamat. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka syarat untuk mendapatkan keselamatan adalah dengan beriman dan beramal soleh. Seperti itu. Wallahu a'lam Kalau bishawab. begitu semua agama, kalau begitu semua agama juga memiliki konsep yang sama, beriman dan bersoleh juga. Tidak. Di Kristen tidak ada iman dan beramal soleh. Tidak ada di Kristen begitu. Ini gimana sih? Sejak kapan di Kristen memiliki konsep beriman dan beramal soleh? Ngawur ente, Pak. domba, penipu dalam nama agama. Di Kristen itu kalau menurut soteriologi Calvinis ya, itu ada beberapa jenis soteriologi. Contoh, soteriologi universal, Armenian, dan Calvinis. Mau yang mana? Kalau yang Calvinis itu contohnya adalah keselamatan itu diberikan oleh kasih karunia Tuhan. Lu dipilih sama Tuhan lu. Aduh, Pak. Aduh, saya paling gak suka dipotong ya kalau lagi menjelaskan ya. Saya tidak suka kalau lagi menjelaskan itu dipotong. Kalau seandainya punya ilmu, jelaskan. Kalau bertanya, dengarkan penjelasan. Kalau tidak suka, turun. Kalau lapar, makan. Kalau ngantuk, Bapak pergi sana cari mobil tronton. Bapak berdiri di tengah-tengah rumah, di tengah-tengah jalan ya.
Jadi jangan Jadi intervensi saya lagi ngobrol, diskusi lintas agama, memberikan ya, informasi. Kalau tidak suka turun, Ibu Cahyono. terlalu panjang. Lah, Ibu mau terlalu panjang mau pendek itu urusan Santai saya. aja. Saya bukan budak kamu. Simpelin aja. Gimana Begini, bisa Ibu yang santai? Saya lagi ngomong lu potong di komal gue, lu menjajah di komal gue sendiri. Gue lagi ngajarin lu gangguin. Gimana sih? berarti Ibu nggak bisa menjelaskan berarti. Gimana kalau nggak bisa begitu. menjelaskan? Gue mau menjelaskan lu potong. Giliran gue menjelaskan lu potong, giliran gue diam lu bilang nggak bisa menjelaskan. Mau lu apa sih Cahyono? Penyembah manusia. Dijelasin bahwa lu salah barusan. Nggak ada di Kristen itu beriman dan beramal soleh itu Nah, adalah ya, faktor yang menjadi asbab keselamatan. ya udah saya jawab itu. Kan udah selesai kan kamu mengalihkan. Aduh dildo, diam dulu deh dildo ya. Saya lagi ngomong. Kalau seandainya nggak terima jawaban saya, nggak urusan saya. Jangan buat saya gini loh. Penjajahan itu sudah dihapuskan. Jangan Tapi masuk kamu komal kayak- saya terus bilang, Tapi kamu aduh, ngomong Stang kayak gitu Mio kayak orang turun. penyakit. Apa sih lu turun lu. Banyak bacot dari tadi dijelasin malah nggak terima. Bohong lu di Kristen agama Kristen nyamain sama agama Islam enak aja. Gua nggak terima lah sebagai orang Islam. Di Islam itu konsep keselamatannya beriman dan beramal soleh. Enak aja lu sama-samain sama Kristen. Kristen itu nggak kayak gitu. Menurut soteriologi Calvinis beda, universalisme beda, menurut Armenian beda. Nyamain lu dasar. Bunglon. Aneh ya orang Kristen ya. Naik ke atas, nanya, nggak terima jawaban. Dikasih jawaban malah motong-motong. Padahal komal Islam loh, dikasih kesempatan untuk menjelaskan, nggak mampu menjelaskan. Mampunya bertanya. Giliran nanya, dikasih jawaban nggak terima. Mau lu apa Cahyono? Merusak peradaban lu. Udah, mending lu belajar cara membuat sate yang baik dan benar. Lu jualan sate, beradab hidup lu. Berguna buat keuangan lu. Daripada lu masuk-masuk komal diskusi. Topan 2. Iya, halo. Pasien selanjutnya Topan 2. Gimana Topan? Kamu udah pakai gelang ungu? Iya. Apa dia, Kak? Bukannya kamu udah pakai gelang ungu kemarin? Masih berkeliaran, nggak baik loh buat orang lain, loh nanti menular. Pakai apa, Kak? Udah jangan dirubah-rubah suaranya juga ketahuan, lu Samiri. Ya Samiri, apa yang mau ditanyakan Samiri? Aku mau tanya nih, kapan Kakak murtad? Ngapain nyembah Tuhan berkelamin? Nanti kalau aku menyembah kepada Tuhan berkelamin dan ganteng, aku nggak jadi menyembah dia, aku minta dinikahi nanti. Saya suruh nanti jemaat-jemaat kawan-kawan sarang Kakak biar cepat murtad. Gini loh, Amin. aku tutup dulu itu mic-nya soalnya double. Gini loh Samiri ya. Sebenarnya aku juga pengen menyembah Yesus, tapi aku takut. Pas aku berdoa kepada Yesus, terbayanglah wajahnya yang ganteng, tubuhnya yang kekar dan maco itu ya kan. Kalau aku minta, Yesus berikan aku uang, dia miskin dulu. Yesus berikan aku jodoh, dia nggak nikah. Yesus berikan aku rumah, dia nggak punya rumah. Jadi lebih baik aku, Yesus nikahi aku. Kalap aku nanti. Kalian iri nanti sama aku kalau itu terkabulkan. Makanya aku nggak mau nyembah lelaki ganteng berkelamin yang bisa merubah air menjadi anggur. Aku takut. Yesus kita bikin bar yuk. Soalnya kamu bisa merubah air menjadi anggur. Jadi nanti aku menggunakan ketuhanan dia untuk kepentingan pribadi. Aku takut. Aku manusia biasa soalnya. Jadi aku putuskan untuk tidak akan pernah menyembah anak manusia yang ganteng dan badannya sispek begitu. Apalagi aku normal. Lihat laki-laki ganteng langsung, aduh keren banget nih ganteng. Daripada dituhanin mending dijadiin suami gitu ya. Begitu Samiri. Jadi nggak mungkin aku menyembah kepada manusia Samiri ya. Maaf ya dek ya. Samiri jangan sering berkeliaran dong, nanti nular loh. Tidak lah, aku berkeliaran apa? Samiri, orang Melayu mual dengarnya. Saya memang campuran Ambon Melayu. Samiri. Samiri Olan udah tobat ya, udah Olan sudah bersyahadat. Ucapkan selamat kepada Olan nanti kalau ketemu ya, Samiri ya. Enggak, Kak, jujur aku nggak kenal sama dia orang loh. Mak. Ya, terus Samiri, tujuan hidup kamu apa, Samiri? Memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Kamu tahu nggak? Ya, Apa? kamu nggak tahu kan? Kamu bilang kamu memuliakan nama Tuhan. Sementara kamu percaya dia terkutuk.
Jahat kau Samiri. Dia Tuhan kak, bukan terkutuk kak. Lah, dia kan dalam Galatia pasal 3 ayat 13 kan terkutuk. Terkutuklah yang Tuhan, mati di tiang salib. paham. Samiri, saran aku seandainya kamu misalkannya berkeliaran, perhatikan ya Samiri. Di air ludah sama keringat jangan sampai ketempelan orang ya, bahaya loh ya. Jangan mengganggu orang lain, jangan nyebarin penyakit ke orang lain ya Samiri ya. Tetap jaga kesehatan kamu yang masih diberikan ini ya Samiri ya. Dan jangan lupa kalau masuk komang saya nggak usah nyamar ya. Oke Samiri? Tidak lah, aku biasa dari dulu kayak gini kok kak. Biasalah. Ya udah, ya udah. Samiri gelang ungunya jangan dilepas ya. Baik buat teman-teman Kristen yang lucu-lucu naik ke atas ini ya. Maaf kalau saya menyakiti hati kalian ya. Semoga kalian bertaubat ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah.